Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Dwirani, NPM 19140086, Prodi PGSD, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang dampak globalisasi. Saya mengambil dampak negatifnya. Nah, yang pertama, jelaskan tentang dampak globalisasi dengan contoh yang Anda pilih. Saya memilih teori yang pertama, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Pemanasan global adalah masalah yang paling berat di antara masalah lingkungan yang menyebabkan peningkatan suhu perubahan iklim, meningkatnya permukaan air laut, perubahan ekologi yang memberikan pengaruh besar kepada dasar eksistensi manusia. Selain itu, masalah kerusakan lapisan ozon, hujan asam, oksidan fotokimia, dan lain-lain. Yang kedua, salah satu masalah lingkungan adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan sosial ekonomi saat ini, berupa produksi skala besar, konsumsi skala besar, limbah skala besar dari limbah, kemudian timbul masalah pada bumi berupa perpindahan limbah racun dari negara ke negara berkembang. Yang ketiga, masalah lingkungan dapat berakibat pada rusaknya lingkungan alam yang berharga seperti hujan, sungai, pantai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, masalah yang terjadi pada kerusakan lingkungan. Yang pertama, masalah tanah. Yang kedua, masalah lingkungan air. Yang ketiga, masalah limbah. Yang keempat, masalah lingkungan alam. Yang kelima, masalah keragaman tanaman dan satwa lainnya. Selanjutnya adalah upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Yang pertama, cara mengatasi kerusakan lingkungan ini adalah reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. Yang kedua, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menguraikan penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan baku alternatif. Selanjutnya, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Selanjutnya, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Dan selanjutnya, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Dan terakhir, menerapkan prinsip 4R, yaitu radius, reuse, recycle, replan. Adalah tenaga manusia digantikan robot. Teori yang kedua yaitu tentang tenaga manusia digantikan robot. Pada umumnya, agar manusia dapat bekerja, maka diperlukannya kemampuan atau kompetensi terhadap bidang pekerjaan yang dituju. Faktor skill, pendidikan, dan pengalaman merupakan acuan utama yang biasa dijadikan tolak ukur seseorang dapat dijadikan tenaga kerja di dalam sebuah instansi, perusahaan, industri, dan lain-lain. Yang biasanya mengisi berbagai macam bagian dalam ruang lingkup pekerjaan yang kini rasanya sudah mulai ditinggalkan. Sebagai contoh misalnya, tenaga manusia yang digunakan untuk membajak sawah pada saat ini sudah tergantikan oleh mesin traktor yang dianggap lebih efisien. Tenaga manusia di sektor perindustrian atau pabrik-pabrik yang biasa dikerjakan secara manual, tapi saat ini hampir seluruhnya sudah melalui mekanisme mesin, sehingga dampaknya banyak tenaga kerja manusia yang terbuang atau tidak dibutuhkan lagi. Upaya pencegahan tenaga manusia digantikan dengan robot yaitu
pemerintahan dan swasta harus berjuang keras menaikkan kualitas SDM warga negara mereka. Didik SDM ke arah kepemimpinan, strategi, entrepreneurship, dan kreativitas. Anda sendiri sebagai pribadi juga harus meningkatkan diri di hal-hal di atas. Jangan mengandalkan orang lain, apalagi pemerintah. Belajar sendiri saja. Ikuti seminar kepemimpinan, belajarlah strategi, ikut kelas-kelas kreativitas, dan lainnya. Yang ketiga, teori yang ketiga yaitu tentang pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kenakalan remaja dapat dimulai dari tindakan coba-coba yang kemudian bisa menimbulkan perilaku menyimpang. Seberapa besar penyimpangan yang terjadi menentukan kadar kenakalan remaja yang diperbuat dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Pengaruh pornografi terhadap prestasi akademik. Fenomena bonus demografi harus dioptimalkan dengan menciptakan generasi unggul yang memiliki prestasi. Prestasi akademik dapat diukur dengan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seorang secara maksimal. Nah, terakhir, upaya penanggulangan dan tindakan pencegahan terhadap pornografi dan seks bebas. Yang pertama, memberikan teguran. Yang kedua, memberikan bobot poin pelanggaran terlambat yang terus. Yang ketiga, diakumulasi. Yang keempat, mengirim siswa YBS ke guru BK. Yang selanjutnya, panggilan orang tua secara tertulis, mengganti layout warnet yang memiliki bilik tertutup. Selanjutnya, secara berkala dengan menutup warnet jika diidentifikasi. Yang terakhir, sering menjadi tempat untuk aktivitas seks bebas. Mungkin yang terakhir, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Orang tua menyediakan waktu kebersamaan yang lebih banyak untuk berkomunikasi, penyuluhan atau sosialisasi, dan menempelkan pamflet anti pornografi di sekolah. Razia terhadap warnet yang diduga menyediakan atau terdapat file-file porno dalam personal komputer miliknya. Razia tersebut dilakukan oleh pihak setempat yang berwenang melarang penggunaan ponsel dan laptop saat jam pelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang teori yang saya buat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis perilaku menyimpang berupa pornografi dan seks bebas kecenderungannya makin meningkat. Hal tersebut menyebabkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pola tumbuh kembang remaja, terutama menyebabkan prestasi akademik menjadi turun. Pornografi dan seks bebas utamanya disebabkan oleh era keterbukaan saat ini dan lemahnya pengawasan orang tua dan guru terhadap perilaku anak juga masih minim. Padahal anak usia sekolah merupakan akses bangsa dalam menghadapi fenomena bonus demografi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi PowerPoint saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.